aturan. Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sesuai dengan janji saya, sudah ada 3 orang narasumber kali ini yang ada di studio CNN Indonesia. Saya akan perkenalkan satu persatu, saya akan sapa terlebih dahulu Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga Komisaris PT Pupuk Indonesia, Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Malam. Terima kasih. Dan berikutnya ada peneliti senior Drone Emprit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, kita jumpa lagi Mas Yan. Dan kemudian analis politik Ikrar Nusa Bakti, Prof. Ikrar, selamat malam. Malam. Baik, kita masih menunggu satu orang narasumber lagi, yaitu pakar hukum tata negara Ferry Amsari, yang juga nanti akan bergabung sama kita di studio kali ini. Dan saya juga harus menyebutkan bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, namun belum dapat bergabung pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai dialog, kami akan putarkan sekali lagi apa statement dari Kepala PCO terkait dengan isu ini. Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK. Tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat, silakan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini, per keputusan itu dibuat, minggu kemarin ya, per keputusan itu dibuat, itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang, menteri sekretaris negara nggak boleh memang, tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan, karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya langsung tanyakan kepada Bang Noel. Jadi artinya ini ada yang menafsirkan boleh, ada yang tidak, karena tidak ada frase wakil menteri dalam situ, Bang Noel. Jadi artinya Anda yang juga menjabat hari ini sebagai salah satu komisaris, melihat isu ini seperti apa terlebih dahulu? Ya, dinamika itu kan hal yang wajar ya, hal wajar. Kritik rakyat, kritik warga, ya nggak boleh kita abaikan. Tapi secara prinsip, kalau ini sebuah pelanggaran, saya orang pertama siap mundur. Ya, kan tadi disampaikan putusan MK nomor 80 2019 tidak menyebutkan jabatan wamen. Hanya yang tidak diperbolehkan kan jabatan menteri atau kepala badan. Nah, dari situ ya kita bisa melihat bahwa ya tidak ada sebuah pelanggaran terkait regulasi atau pelanggaran konstitusi yang kita jabat hari ini. Dan harus dipahami juga bahwa jabatan komisaris itu kan jabatan pengawas, bukan operasional perusahaan. Jadi bukan tidak direksi. akan mengganggu tugas utama Anda, Bang? Sangat tidak. Apalagi kan saya juga pernah komisaris ya, sebelumnya yang dulu pernah dipecat karena membela kawan saya dulu. Kemudian saya ditugaskan kembali mengawasi di Pupuk Indonesia. Kita ketahui bahwa hari ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo kan lagi fokus terhadap bagaimana ketahanan pangan ya kan. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan terkait pupuk. Karena kita lihat banyak sekali para mafia pupuk yang mengambil keuntungan dari penderitaan petani selama ini. Dan hari ini kita sangat concern sekali terhadap kebijakan Presiden yang sudah menjadi harapan para petani. Nah, jadi maksudnya ada korelasinya begitu. Dengan kondisi hari ini ada korelasi bahwa ya memang harus wamen yang kemudian menjabat untuk efektivitas tadi yang Anda sebutkan. Ya karena kita kan memang ditugaskan untuk menjaga itu, mengawasi. Gitu, kalau dibilang kompetensi ya masa meragukan apa yang menjadi tugas presiden. Presiden kan juga punya standar tersendiri ya dalam menugaskan wamen-wamennya. Tidak mungkin ajak ujuk udah taruh gitu, enggak. Kita benar-benar presiden punya standar yang menjadi rujukan beliau. Jadi artinya gitu. tidak sembarangan 30 wamen kemudian ditempatkan pada komisaris, itu keputusan tepat dari presiden menurut Anda? Saya bukan membela kawan-kawan saya yang duduk sebagai komisaris. Saya punya keyakinan kawan-kawan wamen yang di Kabinet Merah Putih ini secara profesional mereka punya tanggung jawab dan mereka profesional dalam
jabatan yang dia emban hari sebagai komisaris, karena dia jabatan pengawas bukan jabatan operasional. Oke, jadi dua hal yang Harus berbeda dan dipahamin, ya. tidak saling mengganggu menurut Itu Anda ya? publik harus pahamin bahwa komisaris itu jabatan yang sifatnya mengawas, bukan mengoperasionalkan perusahaan, bukan direksi, gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi tidak Mas. masalah ya. Oke, saya akan dalami lagi nanti bagaimana soal frasa profesional menurut Anda. Saya ke Prof. Ikral terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian dianggap ini tidak etis, akan ada konflik of interest, bagaimana Anda melihat itu, Prof? Ya, kalau dilihat dari konflik of interest ya, memang kalau misalnya saya beri contoh ya, kalau seseorang tuh bergerak dalam bidang pertambangan gitu kan, kemudian tiba-tiba menjadi komisaris ya atau direktur di sebuah BUMN yang terkait dengan pertambangan, nah itu memang akan terjadi konflik of interest ya. Tapi kalau kemudian seperti Noel ini agak beda ya, beliau sebagai Menteri Tenaga Kerja, Wakil Menteri Tenaga Kerja, tapi ngurusin pupuk nggak jadi masalah. Tapi kan yang disorotin sama teman-teman itu kan bukan cuma itu. Yang disoroti teman-teman itu ya, Anda tahu ya, dikala banyak orang itu kena PHK, nih karena dia orang bidang tenaga kerja. Ketika orang lagi nggak punya duit, kok tiba-tiba ada orang yang dapat duitnya nambah gitu kan. Itu yang dianggap is very unfair for us. Gitu lah. Terus kemudian juga Anda tahu lah ya bagaimana kemudian banyak sekali persoalan-persoalan itu yang belum ditangani oleh pemerintah. Ya. Tapi kan tadi kata Bang Noel ya secara aturan tidak melanggar begitu, Pak Hasan Nasbi juga mengatakan demikian, ya, Prof. Jadi begini, jangan kita berpatok kepada apakah ini melanggar atau tidak, ada di hukum atau tidak ya. Saya tidak bicara mengenai itu, tapi saya bicara dari azas kepatutan, azas perasaan orang ya. Azas juga banyak orang yang lagi kesulitan cari pekerjaan. Anda bisa lihat kemarin ya, saya nggak tahu Bung Noel ini kemarin juga perhatiin nggak ya, ada satu toko ya, itu kalau nggak salah menjual barang elektronik ya, begitu dia menerima calon pegawai dan begitu pas waktu akan wawancara, ya Allah ya Rabbi, Sukabumi Cianjur ya. Nah itu yang luar biasa itu. Luar biasa. Anda pasti sebagai seorang wamen teriris lah. Sangat. Itu. Ya begitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan, soal kepatutan, soal etis begitu ya, Prof, ya, artinya. kalau soal pekerjaan ya, memang kita tahu lah namanya komisaris itu kan kerjanya cuma pertemuannya paling 1 bulan 1 kali. Ya, dari segi pekerjaan enggak. Tapi yang jadi persoalan itu yang tadi saya katakan itu ya. Apakah kemudian nanti tidak ada konflik of interest kalau memang bidangnya sama ya. Kemudian juga apakah ini patut atau tidak patut karena memang ada banyak orang yang tidak bekerja dan kemudian ada orang yang kemudian pekerjaannya banyak dan income-nya juga banyak. Nah itu Prof yang menarik. Kalau misalkan kita bicara etis, kepatutan, artinya kan batasnya itu sulit untuk kemudian kita ukur bersama. Artinya jangan-jangan setiap pihak punya takaran masing-masing begitu, Prof? Ya, jadi begini ya. Anda tahu ya bahwa persoalan komisaris ya ini bukan baru tahun ini ribut. Ya. Nanti Bung Ferry lah ya. Di Kementerian Keuangan ketika Mbak Ani itu jadi Menteri Keuangan waktu itu ya. Di era siapa nih, Prof? Di era masih SBY kalau nggak salah. Baik. Dan itu kemudian Anda tahu di mana dia bikin aturan bahwa yang namanya dirjen-dirjen itu nggak boleh jadi komisaris. Rame. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama ini dia menikmati posisi-posisi itu ya. Karena memang, maaf kalau saya ingin katakan ya bahwa posisi komisaris itu kadang-kadang itu juga bukan terkait dengan persoalan jabatan ya, tapi lebih kepada persoalan income yang bertambah. Itu menjadi catatan begitu ya, Prof. Saya kembalikan ke Bang Noel. Ada income menambah, ada kemudian ya jangan-jangan gimana banyak orang mempertanyakan lapangan kerja, hati teriris tidak itu, Bang? Itu dulu, Bang. Sangat. Saya sepakat apa yang tadi Prof sampaikan. Emang ada kejadian ketika di Sukabumi atau Cianjur ya, masalah itu sebuah toko roti atau apa gitu menerima lowongan kerja, kemudian yang hadir itu ribuan. Kita ngeliatnya miris sekali.
Tapi saya sekali lagi sampaikan, Prof, bahwa penugasan kita di Wamen, khususnya di Pupuk Indonesia ya, karena kita lagi coba membangun swasembada pangan, dan di situ ada banyak sekali yang resapan tenaga kerja. Makanya kita sangat kontrol ketat sekali, Prof. Kemudian kalau ada kawan-kawan melihat pada aspek yang lain, itu hak kritis yang nggak boleh juga kita nihilkan. Saya sepakat dengan kritik-kritikan apapun. Saya orang yang tidak anti kritik. Bahkan kalau memang secara tadi saya sampaikan di awal, kalau itu memang sebagai sebuah pelanggaran, saya orang yang pertama siap dipecat kok. Saya sudah terbiasa dipecat-pecat soalnya. Tapi itu bukan soal aturan kata Prof Udah tadi kan. biasa itu. Kalau kepatutan dan etisnya tadi gimana tuh? Nah, Bang? begini dong. Saya orang yang menjunjung etik itu ya, etik itu tadi. Karena kita kan bernegara, kita dasarnya kan regulasi. Tidak mungkin kita bernegara kemudian kita melanggar regulasi yang menjadi komitmen kita bersama. Nah, dasar itulah yang menjadi pedoman saya bahwa dalam putusan MK nomor 80 2019 itu kan tidak disebut. Gitu. Makanya saya bilang ya sudah. Saya juga sebelumnya jujur aja ya tidak nyaman sekali ketika kritikan kawan-kawan ini yang begitu luar biasa. Saya anggap kritikannya sangat bagus ya, karena ini buat pelajaran siapapun lah. Kalau di era Pak Prabowo, satu wamen cuma satu jabatannya, selain jabatan wamennya dan jabatan komisaris. Sebelumnya ada wamen, ada pejabat dirjen yang 3 jabatan komisarisnya. Oke, menurut Anda Tapi itu saya lebih nggak mau parah sebutkan ya? lah. Oke. Saya nggak mau sebutkan. Prof Ikra tahu lah ya. Ada yang 3, 4. Gitu Tapi kalau loh. hari ini wamen iya, komisaris iya, itu berarti cukup. Kalau ini kan bisa bukan soal maksimal. cukup tidak cukup. Ini bentuk penugasan yang dipercayakan oleh presiden. Oke. Karena kan presiden berkali-kali menyampaikan, direksi-direksi yang korup, direksi-direksi yang nakal, udah hentikan praktek itu. Oke. Presiden kan coba untuk, ini sepertinya harus dijaga sama kabinet saya yang Oke. level wamen gitu loh. Berarti kalau saya artikan menjaga itu tadi, menghindari yang korup versi presiden adalah dengan menempatkan orang-orangnya yang adalah wamen di situ. Iya. Oke. Mungkin itu ya, itu pertimbangannya. Karena kan kita tahu sekali BUMN ini kan banyak menjadi bancakan ya, Oke. bancakan para elit, bancakan para oligarki, bancakan para mafia-mafia pangan dan sebagainya. Nah makanya presiden coba presiden, kalau kalian saya tugaskan selevel wamen yang dekat dengan saya, kalau tidak bisa kalian emban itu dengan baik, ya ada resiko konsekuensi yang harus diterima. Oke, saya garis bawahi Gitu. bancakan itu tadi ya. Iya. Saya akan sapa terlebih dahulu salah satu narasumber kita yang baru saja hadir, pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam. Malam. Terima kasih. Tapi sebelum ke Mas Ferry, tahan dulu. Sepertinya ingin komentar. Saya ke Prof lagi. Prof, Sabar. artinya kalau kemudian tadi disebut ada bancakan, kalau kemudian logikanya adalah orang Pak Prabowo ditempatkan di sana, menghilangkan yang korup, akan bisa berjalan lebih cepat. Logika itu bisa diterima atau tidak, Prof? Jadi begini ya, Anda tahu yang namanya komisaris itu kan macam-macam ya. Ada yang komisaris yang berasal dari, memang saya beri contoh kalau orang perbankan, dia pasti taruh di Bidang yang sama. Tapi ada juga yang disebut dengan komisaris independen. Independen. Ini yang kadang-kadang masih jadi banyak masalah tuh. Termasuk sekarang ya. Dan saya melihat itu bukan orang-orangnya Prabowo malah gitu kan. Masih banyak orang-orang Jokowi loh. Itu juga yang banyak disorot oleh orang gitu kan. Yang kemudian orang mengatakan ini pemerintahan Prabowo atau pemerintahan Jokowi gitu kan. Oke. Karena kok masih ada orang-orang itu di apa istilahnya itu perusahaan-perusahaan BUMN begitu. Yang kebetulan menterinya juga masih Erick Thohir kan begitu. Menterinya Jokowi juga begitu. Itu yang masih ada. Tapi ya saya terus terang ya, persoalan ini ya memang lebih banyak disorot karena persoalan apa namanya itu anggaran. Oke. Karena kita tahu karena Pak Prabowo juga katanya sedang efisiensi, ikat pinggang, harusnya ini juga bisa dikurangi lah gitu. Itu satu ya. Maksud Anda tidak perlu ada double jabatan? Beda-beda orang tidak masalah dalam kerangka efisiensi tadi, Prof? Ya, kalau buat saya seharusnya dikurangi juga ya, paling tidak supaya jangan apa namanya satu orang bisa dapat jabatan yang banyak dan kemudian income-nya juga lebih banyak daripada yang lain. Itu satu. Kedua ya, persoalan yang lain juga ya, kita masih menunggu
apa yang diambil oleh Pak Prabowo ya dalam kaitan yang tadi Anda pertanyakan, pemberantasan korupsi. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya persoalan yang terkait dengan korupsi banyaknya auzubillah min dzalik. Dan salah satu tugas dari komisaris ini juga ya, harus membuat suatu analisis yang sangat baik ya terkait dengan apakah misalnya direksi menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik atau tidak ada korupsi di perusahaan itu dan sebagainya. Kita tahu sekarang bagaimana nasib PT Pertamina misalnya kan, yang lagi dibahas oleh media massa ya, sampai Kompas aja Sabtu Minggu ngomongin soal itu. Ya. Jadi iya hal-hal yang seperti itu yang. Jadi dengan kondisi seperti ini seharusnya lebih berat ya tugas seorang komisaris ya, Prof ya? Iya, jadi yang ingin saya katakan di sini Pak Prabowo itu karena memang ingin memberantas korupsi sampai ke lubang semut ataupun sampai ke Antartika, harusnya kalau memang ada kalimat bahwa tugas Anda sebagai komisaris antara lain menjalankan apa yang saya inginkan, habisi para koruptor. Itu sebetulnya yang publik tunggu sebetulnya ya, ketika memang komitmennya di situ, maka perintah di sana. Saya ke Mas Ferry terlebih dahulu. Jadi Mas Ferry, pembahasan kita adalah kita kembali dulu ke putusan MK 80 2019. Jadi sebetulnya ketika memang tidak ada frase soal wakil menteri, itu bisa kita artikan letterlek atau sebetulnya itu masuk dalam kategori menteri? Jadi putusan MK terkait wakil menteri itu kan setidak-tidaknya yang saya ketahui ada dua. Tidak hanya 80 PUU 17 Romawi 2019, tapi kan ada putusan nomor 79 PUU 7 Romawi 9 Romawi tahun 2011. Di 79 itu eksplisit disebutkan pelarangan rangkap jabatan termasuk oleh menteri dan wakil menteri. Ya. Jadi tidak 80-nya yang harus dibunyikan. Nah, MK sendiri dalam dua putusan ini menegaskan posisi wakil menteri dalam kabinet. Jadi memang ini jabatan yang diperkenankan secara konstitusional menurut putusan MK. Jadi diperbolehkan. Yang dilarang MK adalah rangkap jabatan, menteri tidak boleh, wakil menteri tidak boleh. Karena itu akan merusak profesionalitas. Tadi kalau mau berkaca kepada statement Bang Noel ya, misalnya ini ada tugas salah satunya patut diduga penempatan orang-orang Pak Prabowo untuk memberantas korupsi ya. Di titik itu saja menurut saya tidak tepat karena prinsip pemberantasan korupsi adalah profesionalitas. Profesionalitas itu akan sulit kalau wakil menteri pendidikan menjadi komisaris perusahaan Pertamina misalnya. Itu nyambungnya di mana itu ya. Jadi konteksnya sebenarnya harus kalau mau jujur diakui adalah negara sedang kebingungan ngasih gaji yang patut bagi wakil menteri gitu ya. Jadi maksud Anda harus dua gitu. Dicari tempat lain untuk tempat gaji yang patut yang dua itu. Nah ini sebenarnya sudah salah dalam bernegara, bukan peraturannya diperbaiki supaya wakil menteri dan menterinya layak, supaya tidak korup, tetapi malah kemudian ditempatkan ke tempat-tempat yang menurut saya bukan pekerjaannya. Bagaimanapun tadi kan Prof. Ikrar sudah sampaikan, komisaris kan tugasnya pengawasan nih kerjanya. Nambah kerjaan baru itu. Padahal wakil menteri ini juga diawasi oleh DPR. Tiba-tiba dia mengawasi oleh BUMN. Padahal BUMN itu pengawasannya juga oleh DPR. Jadi berputar-putar kerusakan ketatanegaraan kita. Menurut Anda tidak efektif ya? Tidak bagus dan tidak efektif. Bang Noel, jawaban Anda? Ya nggak apa-apa lah. Itu kan sudut pandang Ferry sebagai ahli hukum tata negara. Tapi logis ya Pak? Benar ya? Sangat masuk. Saya nggak mau menegasikan apa yang menjadi pandangan dan pendapat Bung Ferry ya, karena beliau kan expert di bidang ketenaga kerjaan nih, kayak gitu. Jadi saya rasa tidak salah juga, tapi kan ini akan menjadi evaluasi kita ke depan, gitu loh. Model kayak Ferry gini ya harus tetap hadir dalam semrawutnya tata kelola yang hari ini sedang kita perbaiki ya. Pak Prabowo kan semangat untuk memperbaiki bangsa ini luar biasa lah. Bayangkan yang tidak pernah orang mampu menyentuh secara hukum hari ini disentuh. Contohnya Reza Khalid ya kita pahamin
rajanya pemain Oke. minyak gitu. Siapa yang mampu nyentuh dia? Gitu. Kita tahu apa yang tidak pernah semua presiden bersentuhan dengan dia, elit-elit di Republik ini. Semua bersentuhan. Oke. Hari ini di era Pak Prabowo disikat tuh. Oke. Artinya itu contoh konkret yang hari ini yang menjadi komitmen presiden kita Pak Prabowo soal penegakan hukum. Kan dulu Ferry dan kawan-kawan termasuk kita lah saya bahwa kita melihat bahwa kekurangan Presiden Jokowi saat itu adalah soal penegakan hukum. Nah, Pak Prabowo melihat ini tidak baik. Oke, konteksnya penempatan Gitu loh. wamen dan komisaris? Ya, itu salah satu pengawasan. Untuk apa? Mengeliminasi atau mengurangi angka yang selama ini menyimpang, fraud Oke. itu sering kan terjadi tuh. Tapi kalau Bang Ferry penyimpangan. tadi bilang akhirnya semrawut, akhirnya saling mengawasi, Ya nggak harusnya apa-apa, itu DPR juga bagus. begitu. Justru itu menjadi cerminan kita, gitu loh. Kalau Ferry menyampaikan kan objektif, karena dia di luar, Oke. gitu loh. Saya di dalam, gitu. Kalau saya akan bilang, oh keren, bagus-bagus aja. Tapi kan butuh model kayak Ferry yang ahli dalam hukum ketatanegaraan, Oke. gitu loh. Jadi ya ini penting sekali biar nanti ya siapapun lah di Republik ini tidak menjadi ugal-ugalan dalam mengelola Republik ini. Saya pada posisi yang suka dengan orang-orang mengkritik ya, karena saya kan ya kawan-kawan sudah tahu lah, gitu kita beranjak dari dunia politik, aktivis dan sebagainya, ya tidak boleh alergi ketika kita masuk dalam kekuasaan, gitu. Dan itu menurut saya menjadi vitamin yang baik. Oke, jadi Jangan kalau hari sampai ini nanti, kemudian, kenapa? kalau hari ini kemudian isu double atau rangkap jabatan dikritik, artinya Bagus diterima sekali, saja harus atau diterima akan dong. Berarti harusnya nggak ada yang penilaian salah. lagi. Tadi kan Bung Ferry bilang, ya ini jadi semrawut nih bangsa ini kalau begini cara terus, gitu loh. Kalau saya boleh menambahkan ya, supaya saran ini bisa masuk ke Pak Prabowo via Bang Noel ya. Jadi misalnya dulu yang dihancurkan oleh Pak Jokowi itu adalah tata kelola kelembagaan termasuk juga upaya penegakan hukum. Tadi Bang Noel sudah sangat bagus mengatakan yang tidak pernah disentuh Pak Jokowi. Kalau saya mengatakan yang pernah dirusak Pak Jokowi. Salah satunya adalah harusnya dengan cara mau mengawasi BUMN ini, kan penguatan KPK bisa dilakukan. KPK dulu Bang punya yang namanya GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Salah satunya ya isu tambang, ada BUMN di dalamnya. Itu yang dihilangkan oleh Presiden Jokowi. Kalau mau memberantas korupsi di BUMN, GNPSDA itu diperkuat kembali. Oke. KPK-nya diutuhkan kembali seperti undang-undang hitohnya gitu ya. Sebelum undang 2019 aslinya ya. Yang dirusak oleh Pak Presiden Jokowi. Itu akan menghemat banyak hal. Siapa tahu kalau kemudian hemat, uangnya cukup, gaji wakil menteri bisa ditambah dengan cara yang benar, bukan dengan menitipkan di BUMN dan lain-lain. Itu menurut saya nggak tepat juga. Beliau jadi susah itu, bebannya jadi dua ya, wakil menteri ini. Nah ini jadi kerusakan baru menurut saya. Seluruh wakil menteri yang menamping para menteri harus bekerja ekstra, yang sebetulnya dia harus bekerja maksimal di wilayahnya masing-masing. Nah Oke. ini fair, pentingnya bahwa kan kita sedang di-challenge ini, ditantang, bisa nggak sih gitu loh. Itu sama halnya dulu orang meragukan ketika saya jadi wamen. Sama dulu halnya orang meragukan ketika saya menjadi komisaris di salah satu anak perusahaan pupuk Indonesia. Itu perusahaan yang tidak pernah sedikit pun untung. Pun pernah untung, itu juga ada penambahan modal. Ketika Anda masuk ya? 150 M. 150 M. Untungnya cuma 1 M. 150 M dikasih modal, untungnya 1 M. Ketika saya masuk saya bilang, mendingan modal itu dijadikannya gedung prostitusi, saya bilang, pusat pelacuran, daripada para pelacur-pelacur elit ini. Gitu. Oke. Walaupun saya pada akhirnya sudah dipecat ya kan, dipecat. Tapi saya tidak pernah menunjukkan kinerja yang rendah. Yang tidak pernah untung menjadi untung ratusan miliar. Gitu loh. Tapi kan nggak bisa kita mencontohkan pada kinerja person. Harusnya sistem kan. Ya memang sistem. Nah, jadi Sistem. satu orang wakil menteri berhasil, bukan berarti wakil Betul. menteri yang lain berhasil. Setuju. Faktanya jauh banyak wakil menteri yang gagal kan Gitu, dalam setuju. membangun. Tapi kan gini, BUMN. tapi saya nggak bisa mengambil kesimpulan itu dulu udah Ferry, karena kan ini semua baru diangkat semua. Tinggal kita lihat nanti
apakah BUMN yang strategis ini bisa menunjukkan kinerja yang baik atau tidak. Kan belum ini kan belum teruji gitu. Nah, nanti biarkan dulu lah, Fer. Maksud saya gini, biarkan dulu, tetap kritik itu jangan lepas. Saya pada kapasitas pendukung orang-orang kritis gitu loh. Ya, tapi problematikanya bukan soal kritis atau tidak, Bang. Ini ada putusan MK yang dilanggar. Kalau Perpres untuk menaruh keberadaan wakil menteri itu ruang presiden, tapi presiden wajib juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mencari. Berarti kan ada dua keputusan, ya, Fer. tapi nggak berbeda tuh, Bang. Putusan 80 tidak dalam rangka menegasikan putusan 79. Dia hanya memperkuat posisi wakil menteri. Ya. Konstitusionalitasnya. Khusus kalau mau bicara rangkap jabatan, kita kembali ke 79. Bicara membangun bagaimana kabinet yang efektif dan efisien. Nah, ini kedua-dua putusan harus dihormati oleh presiden. Jangan publik kayak saya boleh tidak suka jumlah wakil menteri kebanyakan, ya. Bahkan jumlah wakil menteri lebih banyak dari menterinya. Secara teoritik itu enggak bagus. Tapi putusan MK bilang iya, boleh. Jadi kita boleh mengkritik, tapi itu tetap konstitusional. Tapi ada putusan yang mengatakan tidak boleh rangkap. Ya harus juga patuh presidennya, begitu. Jangan kayak DPR ya, pilih-pilih itu. Kalau putusannya bagus, DPR bilang ini final and binding, gitu ya. Begitu tidak sesuai, dibilang mahkamah melanggar konstitusi. Ya, ini bagi saya nggak bagus juga. Jadi menurut Anda 79 itu sebetulnya ada frasa melarangnya atau tidak? Melarang menteri dan wakil menteri sekaligus untuk tidak merangkap jabatan. Oke, jadi itu sebenarnya clear ya. Yeah. Tidak hanya kemudian harus merujuk pada 80 begitu ya, Bang Ferry. Jadi 80-nya gugur dong. Bukan gugur, Bang. Lalu gimana tuh? Kok bisa nggak dicabut? Iya. Jadi putusan MK itu dia saling menguatkan satu sama lain. 80 dia bicara bagaimana posisi konstitusional wakil menteri. Bukan bicara rangkap jabatan. Rangkap jabatan di 79 nih, Bang. Jadi ada beberapa kali ya, perkara berkaitan wakil menteri. Nah, 79 dan 80 itu saling memperkuat. Yang diperkuatnya adalah standing soal apakah jabatan wakil menteri itu boleh atau tidak secara konstitusional. Itu 80 tuh. 80. Nah, 79-nya bicara lain lagi. Oke, wakil menteri ini konstitusional, tetapi apakah boleh mereka rangkap jabatan atau tidak? Nah, saya takutnya ini yang dibaca oleh kabinet adalah amarnya doang. Padahal amar itu tidak boleh terpisah dari pertimbangan hukumnya. Dia nggak bisa dipilah-pilah tuh. Yang bagus diambil, diamar, amar saja kita pakai. Yang bagus di pertimbangan, bagus, ya kita pakai pertimbangannya. Amarnya abaikan, kan begitu. 80 itu amar, bukan putusan. Kedua-duanya amar. Kan? Kedua-dua amar dan seluruh putusan. Itu kan putusan. Jadi putusan itu termasuk pertimbangan dan amar, Bang. Iya. Orang seringkali salah. Yang dibaca amarnya doang. Padahal amar itu muncul gara-gara pertimbangan. Iya. Yang lebih komplit, lebih banyak di dalamnya. Nah, betul di 80 sudahlah. Ferry Amsari boleh menolak jumlah wakil menteri kebanyakan, tidak boleh, semestinya tidak boleh ada wakil menteri. Tapi MK bilang yes. Secara teoritik boleh diperdebatkan, tetapi secara praktik itu harus dilakukan. Nah, jangan hanya itunya saja. Ternyata boleh wakil menteri, tapi mereka tidak boleh juga rangkap jabatan. Oke. Kalau diingat dulu, Bang, bahkan wakil menteri itu menurut Undang-Undang 39 2008, wakil menteri bukanlah bagian kabinet. Wakil menteri hanya diisi oleh orang-orang yang profesional karir. Tapi oleh MK juga yang menyelamatkan nih. Boleh. Jadi MK ini jangan dipilih-pilih, yang enaknya diambil, dimakan. Oke. Yang Baik, tidak kami dapat enaknya pandangan Anda. langsung. Bang Ferry, Bang Nel, tanggapan Anda sedikit. Ya, saya mau menanggapi apa lagi ya? Karena apa yang disampaikan betul. Artinya kritikan itu akan Anda sampaikan kepada Presiden, akan Anda sampaikan Ya kepada pasti akan kita sampaikan kabinet juga ke secara kawan-kawan kita. Ini ada kritikan publik, khususnya Bung Ferry dan kawan-kawan yang concern terhadap proses ketatanegaraan kita, yang Bung Ferry anggap ini ada kesemrautan gitu terkait misalnya keputusan MK 80 2019 dengan yang tadi 79 ya, Fer ya. Ya kalau itu kan saya bukan expert di bidang itu, tidak ahli di bidang hukum ketatanegaraan itu.
karena kita lagi fokus persoalan bahwa ini menjadi bagian yang harus kita jaga perintah ini, dan semoga doakan saja kerja kita lebih produktif untuk mengawasi perusahaan yang sangat strategis terkait pupuk ini. Jadi menurut Anda dilihat saja nanti ya? Bukan soal yes, kritik ini tetap harus didengar, jangan tidak. Kan kita mau ke depan ini baik Republik ini. Gitu loh. Kita mau, karena saya juga bagian dulu yang sedikit aneh dulu soal rangkap jabatan ya kan. Wah bahaya sekali ini. Karena ada seorang dirjen, itu gak bohongan saya. Prof tahu ya kan. Tapi hari ini sampai Anda 4 juga jabatan komisaris BUMN-nya. Itu ugal-ugalan banget itu dulu. Gitu loh. Udah itu di situ pada bertumbangan lah gitu. BUMN-nya korup. Dan di kita itu ada namanya rekin. Rekin itu kerugiannya 4T. Dari keuntungan pupuk Indonesia yang 8T. Tapi kondisi hari ini tidak akan menuju ke sana lagi. Itu anak perusahaan kerugiannya 4T. Induk perusahaannya untungnya 8T. 50% dari keuntungan induk itu harus kita tanggung tuh. Nah berarti ada yang ngawur kan? Nggak ditutup aja. Nah jawabannya itu. Sedang kita upayakan nih gimana nih? Kita akan cari fruitnya di mana. Gitu. Dan dulu kalau orang udah pernah teriak soal kerugian ini, gitu loh. Makanya sekarang di era saya pas menjadi komisaris, kita uber tuh nggak ada urusan. Itu tutup aja kalau nggak produktif, bahaya. Atau itu menjadi poin Anda yang Anda tekankan pada saat Anda menjabat sebagai komisaris? Itu sudah ditekankan di rapat Dekom. Kita sampaikan, itu teman-teman sudah salah satu di kita sudah sepakat merekomendasikan agar pertama ya perubahan direksi, gitu direkin. Kedua ya kalau seandainya bisa ditutup ya tutup lah, nggak ada untungnya juga kan kalau cuma ngerugin. Bayangkan keuntungan holding perusahaan yang besar, induknya 8T. Anak perusahaannya kerugiannya 4T. Gila itu. Kami dapat poin Anda Bang Nel. Saya ke Prof. Ikral dulu. Jadi artinya dengan, kalau tadi Mas Ferry mengatakan, jadi putusannya dimaknai sedikit demi sedikit, itu menurut Anda menjadi celah politik sebenarnya Prof? Ini terus yang saya baru tahu ya, bahwa ada 2 putusan MK yang tentang satu hal gitu ya. Maksud saya, mengapa kok bisa begitu ya? Maksudnya kenapa kalau memang ada putusan baru, putusan yang lama dianggap dianulir misalnya gitu kan. Tapi ini ada. Nah ini yang kemudian, dan kalau itu juga harus dijalankan oleh presiden, itu yang kemudian presiden harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena dia harus memahami apa yang tadi dikatakan oleh Bung Ferry itu ya. Sebetulnya kalau Anda tahu yang namanya sebuah undang-undang, itu kan ada dasar filosofis, dasar hukum, dasar macam-macam. Jangan cuma keputusannya aja. Ya. Sebab kalau orang cuma lihat putusannya aja, itu seperti yang dikatakan oleh Bung Ferry ya, bahwa MK mengeluarkan suatu putusan ya, bahwa misalnya bahwa pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah itu tidak lagi harus satu kesatuan, tapi bisa dipisah. Lalu kemudian ada anggota DPR ya yang mengatakan, wah ini MK telah melanggar hukum ya? Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi, bukan melanggar hukum, lebih gila ya. Melanggar konstitusi. Padahal itu kan harus dilihat juga, itu pemikiran seperti itu kenapa. Memahami konteks ya Prof ya? Betul, artinya, memahami konteks ya. Karena terus terang ya, tidak banyak loh orang yang mengerti bahwa sebuah undang-undang itu jangan cuma dibaca undang-undangnya aja. Tapi kenapa misalnya orang-orang seperti Bung Ferry, seperti saya bicara juga misalnya bahwa itu apa namanya itu academic papernya apa? Naskah akademik. Naskah akademik. Landasan teori. Karena naskah akademik itu yang melahirkan itu sebuah penting, pikiran. Betul. Mel pasti tahu juga ya. Betul. Dan kemudian lahir yang namanya pendekatan dasar filosofis, dasar apa namanya itu, dasar hukum, dasar macam-macam. Barulah undang-undang itu ada. Dengan demikian kita bisa membaca sebuah undang-undang atau sebuah putusan MK itu secara lengkap. Oke. Saya ke Mas Yan ini pasti menunggu dari tadi. Mas Yan, ini tentu kalau pertanyaan ke Mas Yan adalah bagaimana masyarakat netizen terutama melihat terkait dengan isu ini. Sebetulnya kemana trennya? Singkat saja. Ya, jadi
Saya ngambil data itu dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Yang menarik itu 6 sampai 10 isu wamen aman, kurang lebih segitu, positif Bang. Juli ya itu ya? Iya. Oke. Setelah tanggal 10 baru dia pecah negatif itu. Kenapa negatif? Yang menarik itu bukan pada sisi legal formal. Legal formal itu netizen bilang oke, kami paham, MK sudah kurang lebih keputusan seperti itu. Tapi abang ngomong begini nih, ini bisa pecah lagi nih. Karena tercerahkan kurang lebih seperti itu. Yang difokuskan dari tanggal 6 sampai tanggal 12 itu adalah publik pada sisi tadi Prof. Ikra katakan, sisi keadilan. Oke. Rasa, bicara rasa gitu. Sudah ada statement sebelumnya Bang Ferry, yaitu dari Prof. Mahfud MD gitu, terkait kurang lebih juga sama yang dikatakan. Mempertanyakan begitu Mempertanyakan itu, dan itu memang belum viral. Oke. Kemungkinan besar ada tambahan amunisi dari dua pakar ini, 2-3 hari ini akan meledak lagi gitu. Oke, ditahan Kurang dulu. lebih sih. Nanti lebih lengkapnya di segmen berikutnya. Oh, iya, Saya akan nanyakan lebih dalam Siap, bagaimana siap. sebetulnya tren dari netizen terkait dengan isu ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Oke.